Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kenikmatan lahir batin, dan selalu ditetapkan iman dan Islamnya. Amin Allahumma. Amin. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Ala hadinati sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Baik, buka masker ya. Anak-anakku yang saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan siang hari ini, sebelum Pak Eka lanjutkan, akan Pak Eka absen terlebih dahulu. Saya cek kehadirannya. Abdullah Faiz Murtado. Arif Dwijo. Sakit ya? Fajar Izul Wafa. Muntahal Abdullah Agus Rizal Afendi. Ngainur Rifki Safina Safira Yoga. Ya. Terima kasih. Semoga kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini nanti kita melanjutkan tentang pernikahan berdasarkan hukum Islam. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari syarat rukun, sudah mempelajari apalagi ya, mahram, sudah mempelajari apalagi kemarin. Masih muda kok sudah lupaan, gimana ini? Apa? Oh, syarat wali, kemudian tata cara menikah. Sama lagi? Oh, mempelai laki-laki dan perempuan. Ya, terus apa lagi? Ya? Apa lagi? Ya, Mas Arif? Tata cara ijab kabul. Terus ada lagi? Pernikahan yang tidak sah. Nah, sebelum Pak Eka melanjutkan kepada anak-anak, karena kita pembelajaran tatap muka terbatas dan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan buku, maka saya minta tolong untuk semua handphone bisa diletakkan di sebelah kanan kalian. Sudah semua? Oke, biar fokus untuk pembelajaran pada siang hari ini. Nah, saya mau tanya dari kalian sebagai bentuk pengalaman pribadi kalian, adakah tetangga kalian yang ketika menikah walinya bukan bapaknya? Ada? Mas Arif, coba siapa? Loh, bukan, maksudnya yang nikah itu siapa gitu? Namanya siapa? Sri Mulyani. Terus walinya siapa? Oh, bapaknya ada ya, berarti itu ada. Ini maksudnya walinya tidak bapaknya. Ada. Siapa Mas Wafa? Siapa? Ya, Mbak Indah. Mbak Indah menikah tanpa adanya bapak karena bapaknya sudah meninggal. Maka Mbak Indah yang mewakili ini siapa? Kakaknya. Syarat nikah harus ada wali, maka jika wali tersebut terutamanya ayah tidak ada, maka bisa diwakilkan oleh saudara laki-laki. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, nanti kita akan belajar tentang undang-undang pernikahan.
Ya, kemudian nanti ada kewajiban suami istri. Dan juga yang terakhir, hikmah pernikahan. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam negara hukum, ya terutama di Indonesia, segala sesuatunya itu diatur oleh undang-undang. Hal sekecil apapun. Nah, sama halnya dengan pernikahan, ketika orang mau melaksanakan pernikahan pun juga harus berdasarkan undang-undang. Tidak boleh asal. Pak, saya sudah cinta sama si dia. Saya mau nikah sama dia, Pak. Ya udah, tidak bisa asal terus dibawa lari gitu aja. Nanti jadinya nikah lari. Bisa enggak nikah lari? Tidak bisa ya? Tidak bisa nikah kok lari. Kan tidak bisa. Nah, ijabnya gimana? Gitu. Nah, perlu adanya undang-undang. Jadi undang-undang itu sama halnya dengan peraturan. Kalau yang ada di sekolah. Di sekolah ada peraturannya ya? Ada. Contoh, kalau misalkan kita datang terlambat, dihukum enggak? Dihukum. Sama halnya ketika orang melanggar undang-undang, maka orang yang melanggar tersebut mendapatkan hukuman. Hanya bedanya kalau dalam negara itu namanya undang-undang, kalau dalam sekolah itu namanya peraturan atau tata tertib. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan ketahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Itu ya. Yang ngantuk ya ditahan dulu, karena ngantuk itu temannya setan. Oke, jadi pernikahan dalam Islam part ketiga. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai yaitu melalui penerapan model problem based learning dengan media video pembelajaran yang nanti akan ditayangkan. Peserta didik dapat meyakini kebenaran pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Kemudian melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan media PowerPoint, peserta didik dapat membangun sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dari penjelasan Bapak Ibu Guru, peserta didik dapat membuktikan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang terakhir, melalui penerapan model problem based learning dengan cara diskusi dengan teman sebaya, nanti peserta didik dapat memproyeksikan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar dan penuh percaya diri. Jadi ini nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Artinya nanti di dalam pembelajaran ini akan ada diskusi, ya, diskusi berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi di masa sekarang. Ya, nanti akan Pak Eka munculkan masalah. Nah, untuk selanjutnya, materi yang pertama berkaitan dengan undang-undang perkawinan, yang mana undang-undang perkawinan di Indonesia itu diatur pada nomor 1 tahun 1974. Namun kemarin ada perubahan, ya, dari tahun 74 berubah ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu, sebelum kalian gali lebih lanjut, akan saya tayangkan video tentang perubahan undang-undang tersebut. Ya. Ini silahkan disaksikan. Tepatnya pada tahun 2019. Kira-kira apa aja sih yang diubah dalam undang-undang perkawinan terbaru ini? Ya. Harapannya nanti ketika kalian melihat video ini, kalian mencatat apa yang ada di dalam video ini, informasi apa. Jika nanti ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Karena nanti informasi di video ini akan muncul di dalam tugas akhir kalian. Ya, paham ya? Oke. Kalian pada tahu enggak?
kalau ada perubahan terhadap undang-undang perkawinan, tepatnya pada tahun 2019. Kira-kira apa aja sih yang dirubah dalam undang-undang perkawinan terbaru ini dan apa gitu dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari? Undang-undang tentang perkawinan itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dapat dikatakan lama banget gitu ya undang-undang ini berlaku dan bertahan. Nah, sekarang keluar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan yang ditujukan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan terdahulu. Sekarang pasal apa aja sih yang dirubah dalam Undang-Undang terbaru ini dan apa dampaknya pada kehidupan kita, terkhususnya nih bagi kita yang belum pada nikah ya. Dalam Undang-Undang terbaru perkawinan terdapat 2 pasal yang dilakukan perubahan. Pasal pertama itu mengubah isi dari pasal 7 dan pasal 2 yaitu menambah pasal yaitu pasal 65A. Nah, yang dirubah dari pasal 7 itu ialah mengenai batasan umur melakukan perkawinan antara pria dan wanita. Ingat ya, perkawinan antara pria dan wanita, tidak antara pria dengan pria ataupun sebaliknya. Itu udah clear ya. Yang sebelumnya umur minimal wanita melakukan perkawinan itu 16 tahun dirubah menjadi sama batasan minimal umurnya dengan pria yaitu minimal 19 tahun. Nah, jadi sekarang itu tidak ada perbedaan batasan umur minimal perkawinan pria ataupun wanita di dalam undang-undang terbaru ini. Perubahan terhadap undang-undang perkawinan tersebut salah satunya merupakan tindak lanjut daripada putusan MK nomor 22 tahun 2017. Yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa dengan adanya perbedaan batasan umur berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Sehingga dalam amar putusannya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana direalisasikan pada tahun 2019 yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, pasal kedua Undang-Undang perubahan ini mengatur tentang permohonan yang sudah terlanjur dimohonkan. Dalam undang-undang terbaru ini menambahkan pasal yaitu pasal 65A yang berbunyi, pada saat undang-undang terbaru ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, itu tadi perubahan yang ada di dalam Undang-Undang terbaru perkawinan yang akan berdampak bagi kita semua, terutama bagi para wanita yang sudah memasuki umur 16 tahun. Dengan adanya undang-undang terbaru ini, maka wanita yang sekarang berumur 16 tahun ataupun 17 tahun, sekarang itu sudah tidak bisa melakukan pernikahan ataupun perkawinan, kecuali dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Dan juga dengan dilengkapi berkas-berkas ataupun syarat-syarat yang tertentu untuk mengajukan permohonan. Dan juga salah satu alasan penyemerataan minimal batasan umur perkawinan yaitu salah satunya untuk menekan risiko kematian ibu dan anak, dan juga di umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Nah, itu dulu pembahasan kita mengenai undang-undang perkawinan. Nanti akan kita bahas mengenai topik-topik selanjutnya. Sudah melihat ya? Oke. Coba dari video tersebut ada perbedaan yang sangat signifikan antara Undang-Undang 74 dengan 2019. Apa itu? Coba angkat tangan. Tangannya yang bagus tuh ya. Ya, apa? Batasan umur ya. Batasan umur yang di tahun 74 berapa? Berapa? 19? 16 ya. Yang 2019? 19 tahun. Oke. Plus buat Mas Fendi dan Mas Rifki ya. Oke. Ya. Batas usia tersebut itu kenapa sih kok dibatasi? Coba angkat tangan. Kenapa kok batasannya dinaikkan grade-nya dari 16 ke 19? Angkat tangan. Ya, Mbak Safira. Ya, untuk menekan resiko kematian ibu dan anak. Mas Faiz, maksudnya bagaimana? Kalau
Oh ya, oke ya, tepuk tangan buat mereka berdua ya. Oke. Nah, jadi dengan adanya perubahan umur ini diharapkan bisa menekan angka kematian berdasarkan laporan dari laporan dari kepolisian. Sekarang itu banyak sekali tingkat kejahatan yang berangkat dari keluarga atau biasa dinamakan dengan KDRT. Mas Fajar, apa kepanjangan dari KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya apa? Suami pukul istri. Pukul pakai apa? Pakai tangan. Jadi berdasarkan hal itu, maka akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengurangi risiko kematian tadi ya, mengurangi risiko kematian dan juga tingkat kematangan, itu usia pernikahan itu dinaikkan grade-nya. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari video yang sudah kalian lihat ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Nah, untuk batasan laki-laki itu tidak ada perubahan karena pada tahun 74 ini untuk batasan laki-laki juga di usia 19. Jadi yang berubah adalah batasan usia perempuan. Jadi dulu kalau di tahun 2019 ke bawah itu ada orang yang mau menikah usia 16 itu boleh. Padahal belum punya KTP. Tapi setelah 2019 tidak bisa. Nah, kalau yang laki-laki itu memang minimal usia 19. Jadi tidak ada perubahan yang laki-laki. Begitu, sudah jelas belum? Nah, sekarang saya tanya, di daerah kalian ada enggak? Yang baru saja menikah belum pada usia 19. Ada ya? Kok tempatmu ono kabeh itu? Ada. Usianya berapa? 16 tahun sudah nikah. Karena apa? Dijodohin. Oh, mondok. Berarti nggak sekolah dia? Oh, dia sekolah, dia mondok, terus dijodohin orang tuanya. Akhirnya nikah. Ya. Masih ada ya? Zaman Siti Nurbaya. Jadi bukan karena ya? Ya. Ya. Pak, kalau misalkan tadi ya sudah nggak betah Pak, pengen nikah Pak. Yoga kurung 19 meh nikah. Kamu sudah berapa ya? Oh, kamu sudah 25 ya? Misalkan si Rifki baru 17 tahun mau nikah, wis pra betah pengen nikah, pulang minta nikah orang tuanya. Lah bagaimana? Ya harus pengajuan dulu nanti ke KUA, terus mendapatkan surat rekomendasi, baru ke pengadilan. Itu sampai pengadilan nanti ada sidangnya. Nah, di dalam sidang itu nanti yang menentukan diizinkan atau tidak. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Wafa, Pak, diizinkan dan tidaknya itu yang bagaimana? Jadi tiru ya. Ya. Diizinkannya biasanya karena maaf, sudah hamil duluan. Itu karena kalau tidak segera dinikahkan, maka anak yang di dalam kandungan perempuan itu nanti dikhawatirkan lahir tanpa ayah. Itu. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang sekiranya urgent, biasanya ditolak. Nah, yang kemarin itu ditolak apa diterima? Oh iya, iya. Ya mungkin memang mungkin ada alasan yang lain. Contoh misalkan suaminya itu mau pergi ke Malaysia, dia harus ikut. Makanya tadi disampaikan boleh mengajukan percepatan nikah, tapi ada syarat-syarat atau dokumen-dokumen pendukung. Boleh melanjutkan atau diurungkan terlebih dahulu. Gitu. Tapi yang terjadi di Indonesia biasanya seperti itu. Orang yang nikah muda itu gara-gara sudah di test drive. Ya. Itu biasanya seperti itu. Ya, tapi sudah saya sampaikan ya,
Jadi tiru ya, Jar. Ya, jadi tiru. Ngono ki rapi. Itu sudah paham? Apa masih ada yang ditanyakan? Kalau belum jelas ditanyakan. Oke. Nah, kita ke lanjut ya. Nah, ini perubahan isi dari perubahan tadi diizinkan jika sudah 19 tahun. Nah, kemudian orang tua atau pihak pria dan pihak orang tua wanita dapat meminta dispensasi pada pengadilan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Nah, ini tadi yang sudah dijawab ya. Selanjutnya adalah kewajiban bersama suami dan istri. Jadi, setelah menikah nanti, kalian punya kewajiban berdua. Jadi, sama-sama harus dilakukan antara suami dan istri. Namun sebelum itu, mari simak video yang akan saya tayangkan terkait dengan kewajiban suami terhadap istri. Buya, saya mau bertanya, apakah sajakah kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi kepada si istri? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, Anda hadir pengajian yang panjang sekali. Kewajiban suami kepada istri, wah, banyak, bukan sekedar nafkah, pendidikan, senyum. Suami pulang cemberut tok, tidak boleh, dosa. Biarpun istrinya bikin cemberut, Anda jangan suka bikin cemberut ya. Kewajiban Anda kepada suami, bikin suamimu senyum. Artinya apa? Nafkah iya, pengayoman iya, pendidikan iya. Pendidikan itu ngajari kebenaran, memberikan kesenangan iya, bukan pengen senang sendiri. Kurang lebihnya semacam itu. Dan itu ada. Sekarang nafkah juga enggak, kecuali memang tidak mampu. Lain cerita. Ada orang nasibnya bangkrutan terus, dagang bangkrut, dagang bangkrut. Ya, nanti peran istri nanti menjadi mulia membantu suaminya. Jadi begitu. Termasuk ngayomi, nasihati. Kalaupun bermasalah, lihat, aiduhunna, nasihati. Kalau sudah nasihati nggak mau, wahjuruhunna fil madaji. Kalau ternyata istri yang nggak mau dengar, dihajar, tidak diajak ngomong, bukan ditempeleng. Fil madaji, lihat indahnya Islam. Tidak diajak ngomong, tapi di kamarnya. Kalau di luar seolah nggak ada masalah di depan anaknya. Coba. Suaminya masuk kamar, nggak ngomong, marah dia. Istrinya tidur di sana, suaminya tidur di sebelah. Itu hajarnya tuh fil madaji, bukan di luar. Kelihatan permusuhan di depan anaknya di luar, enggak. Laki-laki bijak hanya di kamarnya saja. Di saat istrinya menghadap dekat, enggak. Saya lagi marah, mohon maaf. Sampai kau berubah. Wahai istriku, aku lagi marah. Sudah, kau tidur sana. Semoga istrinya punya perasaan. Istrinya tidur di kasur, suaminya tidur di bawah. Istrinya nggak punya perasaan. Syukurin lo tidur di bawah, nasib lo. Istri nggak bener itu. Ya, jadi artinya itu pendidikan. Kalau ternyata istrinya nggak paham, maka pendribuhuna, pukul. Pukulnya bukan pukul bogem, sampai dikatakan bahasanya ini kewajiban mendidik seperti itu. Berarti yang kewajibannya. Mukulnya seperti dengan siwak. Sini. Aku marah denganmu. Aku nasihati kau tidak dengar. Aku hajar di tempat tidur, kau masih tidak berubah. Ini menjalankan tugas. Setelah ini mungkin ada keputusan yang lain. Saya tidak akan mengatakan cerai dan sebagainya. Cuman setelah ini baru. Yang repot belum apa-apa langsung cerai. Belum melalui marhalah ini kok langsung cerai. Ini laki-laki bukan laki-laki. Perempuan juga enggak. Makanya baru penceraian sah itu setelah melalui prosedur. Iduhunna wajuruhunna fil madaji. Wadribuhunna, pukul, tapi bukan pukul bogem jeder biru jahit 16 jahitan. Bukan itu laki-laki model apa? Kalau mau petinju kering ke sana atau pergi ke Palestina sama istrinya tinju. Banyak laki-laki dungu hari ini. Nggak ada kan di sana di rumah? Nggak ada. Suami baik-baik semuanya kan? Alhamdulillah. Saya pengen belajar. Masya Allah. Jadi gitu ya, kewajibannya banyak. Tapi kalau kita perhatikan semua kewajiban dari bagi suami atas istrinya, suami dan seorang suami terhadap istrinya, kalau diperhatikan semuanya jadi sebab keindahan. Kewajiban yang dilakukan istri semuanya kalau dipenuhi menjadi sebab keindahan. Semuanya menjadi sebab keindahan. Dan memang harus begitu. Ada saat memberi, ada saat menerima. Repot hidup hanya menerima saja, tidak pernah memberi. Keindahan bercinta di saat bukan menerima, di saat bisa seorang suami bisa menyenangkan istrinya, membelikan sesuatu makan kesukaannya. Seorang istri bisa masak kesukaan suaminya. Allah, indah.
Hidup tuh nggak susah. Baik, itu saja insya Allah. Itu ada bisa diikuti nanti, adalah salah satu video kami, wahai yang penanya, ada masalah rumah tangga. Bukan menuju, kalau menuju yang masih jomblo itu. Ada menuju keindahan dalam rumah tangga kan. Ini menjaga keindahan dalam rumah tangga, itu ada hukum wajibat yang ada. Anda cari nanti, Buya Yahya, menjaga, bukan menuju, menjaga keharmonisan rumah tangga. Nanti ada insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sedikit video berkaitan dengan kewajiban seorang suami ya. Ya, sebenarnya kalau membahas kewajiban suami itu tidak terlepas dari kewajiban seorang istri juga. Jadi biar seimbang. Kewajiban bersama suami dan istri, ya silakan kalian buka halaman 138. Di situ ada kewajiban bersama antara suami dan istri. Ya. Silakan dibaca 2 menit. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Ya, cukup. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari kewajiban bersama antara suami dan istri? Sudah jelas? Oh ya, silakan. Ye. Wah, menjaga penampilan. Yang menjaga penampilan yang bercerita yang cerita Mas Arif. Coba Mas Arif, artinya apa ini? Nah, oke, tepuk tangan buat Mas Wafa ya. Ya. Jadi artinya adalah menjaga penampilan biar terlihat cantik, biar terlihat ganteng, agar orang-orang yang ada di sekitar, terutama suami, itu betah. Jangan sampai ada anggapan baiti nari. Tahu baiti nari? Apa? Nah, baiti nari artinya rumahku nerakaku. Jangan ya. Tapi baiti jannati, berarti rumahku surgaku. Oleh karena itu, kalau kalian ingin dianggap rumah itu surga, nah terutama cewek-cewek ini ya, karena Pak Eka cowok, cewek-cewek diajar ya. Cewek-cewek itu kalau di rumah besok ya, kalau kalian sudah nikah, ya kalian kalau berdandan bersolek itu ketika di rumah. Jadi ketika suami pulang ke rumah melihat istrinya cantik itu senang. Ya. Tapi kan berbeda sekarang. Coba kalian lihat saja, maaf ya, orang tua di rumah kalian. Jajal emeh neng pasar, mau pergi kondangan, mau pergi kemana, mesti dandan ya, pakai baju yang paling bagus. Ya, gitu ya Rifki ya. Tapi ketika di rumah, coba dasteran, ambune berambang bawang, wah wis campur lombok, nyedak mripate pedes, irunge sepet, jadi ini terus akhirnya ditinggal ngopi ning warung sebelah. Mergo sing bakul warung, wonge ayo. Nah, kalau seperti itu salahnya siapa coba? Dua-duanya salah ya, ya betul. Jadi keduanya harus saling bisa memahami dan mengerti. Ya itu artinya menjaga penampilan lahiriah. Ya, terus selanjutnya kewajiban suami terhadap istri. Sebagai seorang suami, kalian laki-laki ya, yang pertama adalah sebagai pemimpin. Kemudian sebagai pemberi nafkah, bergaul yang ma'ruf, menjadi anggota keluarga, berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing, memberi kebebasan berpikir.
Nah, coba dari keempat, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Ya, silakan. Dengan ma'ruf. Ma'ruf artinya apa? Saf. Ma'ruf artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah dengar kata-kata itu enggak? Apa betul? Tahu tapi tidak tahu artinya. Amar ma'ruf itu memerintahkan tentang kebaikan dan nahi mungkar mencegah keburukan. Berarti ma'ruf artinya baik. Berarti bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Jadi ngomong ya tidak perlu dengan seperti itu. Wahai istriku yang cantik, tolong buatkan aku secangkir kopi yang manis seperti manisnya wajahmu. Wah. Tidak hanya sebatas ucapan tapi juga perlakuan. Ada lagi? Ada yang ditanyakan dari kelima ini? Cukup? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kewajiban istri terhadap suami. Ya, silahkan. Ada yang ditanyakan? Taat perintah suami, menjaga diri dari kehormatan, bersyukur atas nafkah yang diterima, membantu suami mengatur rumah tangga. Sudah paham ini? Ya, sekarang saya tanya Mas Fajar. Maksudnya bersyukur atas nafkah yang diterima ini bagaimana? Menerima? Kalau kurang harus. Kamu belanjanya sehari 10.000, dikasih Fajar 5.000. Kira-kira gimana? Harus bersyukur. Nah. Jadi salah satu istri yang baik adalah menerima apapun yang maksudnya adalah menerima hasil apapun yang sudah diusahakan oleh suaminya. Tapi kalau suaminya tidak kerja, nah itu kembali lagi. Tadi kewajiban suami harus mencukupi nafkah. Berarti harus, itu yang salah adalah suaminya. Tapi kalau suami sudah kerja, wis banting tulang, tapi kok hasilnya kurang mencukupi, ya disyukuri. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Artinya kalau kita syukur itu pasti akan ditambah. Tapi kalau kita bersuloh, wah kurang Pak. Nah, artinya ya anak-anakku semua ya, bahwasanya kalau segala sesuatu kita terima itu kita syukuri. Oh, makan ya seadanya. Tidur ya, yang penting ono panggonane. Makanya kalian ini bersyukur. Bersyukur kalau yang kalian terima sekarang ini sungguh nikmat yang luar biasa. Fabi ayyi ala. Nah iya. Nikmat mana tuh sing yang akan kalian dustakan, yang kalian tidak terima itu yang kayak gimana? Jadi kembali lagi ya ke materi. Intinya bersyukur. Ini tidak hanya bersyukur, kita konteksnya syukur ya tadi ya. Nah sekarang kita kembali ke syukur terkait dengan kewajiban istri terhadap suami. Oke. Dari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Fendi? Ditanyakan? Cukup? Ya, kalau cukup sekarang kita ke hikmah pernikahan. Nah, sebelum ke hikmah pernikahan, mari kita lihat video berikut ini. Ya. Di antara maslahat dan hikmah menikah adalah himayah, menjaga masyarakat dari tersebarnya perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang di tengah masyarakat, dari tersebarnya zina, dari tersebarnya perselingkuhan dan sebagainya, ya, dari hubungan-hubungan yang tidak sah, yaitu dengan cara menikah. Maka apabila ada sebuah masyarakat atau sebuah negara, sebuah rakyat
yang rakyatnya benci pernikahan atau anti dengan menikah, maka ketahuilah disitulah tempat paling banyak tersebar keburukan, tersebarnya zina. Tetapi di mana masyarakat itu mengatakan bahwa menikah adalah suatu kewajiban, merupakan suatu keutamaan, ada pahala di dalamnya dan menikah menjadi banyak, maka kita dapatkan disitulah pernikahan akan banyak terjadi. Maka dalam menikah ini ada himayatul mujtama, ada penjagaan bagi masyarakat untuk tidak tersebarnya di tengah-tengah mereka perbuatan zina. Yang keenam adalah hifdzul ansab, menjaga keturunan. Untuk mengetahui ini keturunan siapa, maka menikahlah jalannya. Tidak seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah atau bahkan di zaman ini, di mana banyak orang-orang baik dia Islam apalagi di luar Islam, telah banyak memiliki anak, bahkan barangkali antara ada yang mereka memiliki cucu, tetapi tidak diikat dengan ikatan pernikahan. Nah, tapi Islam mengikatnya dengan ikatan pernikahan. Maka diketahui siapa nasabnya. Tidak seperti jahiliyah tadi, kumpul 10 orang, kumpul 15 orang, tidak tahu siapa bapaknya, main tunjuk saja kamu bapaknya. Ini jahiliyah. Atau datang kepada seorang wanita tanpa ada akad pernikahan, maka ini bahimiyah. Ini adalah sifat hewan. Makanya yang terakhir dikatakan at-taraffu bibanil insan. Dengan menikah kita itu bisa menjaga diri kita dari gaya hidup al-bahimiyah, dari gaya hidup hewan ternak atau binatang, yaitu di mana mereka melakukan hal yang sama seperti manusia, cuman bedanya manusia adalah berakal dan ini tidak berakal. Tapi Islam datang dengan pernikahan, dengan akad nikah, maka baru semua itu halal. Kalau seandainya itu dilakukan tanpa akad nikah, maka Anda dengan binatang itu sama. Kapan dia berhasrat, dia setuju, dia lakukan. Di mana dia mau, dia lakukan. Bukan hanya dengan siapa, tapi tempatnya juga tidak peduli. Bahkan di sebagian negara itu ada tempat yang disahkan untuk melakukan hubungan di tempat umum. Kalau nasa Meksiko itu mengesahkan boleh melakukan hubungan suami istri di tempat umum. Jangankan zina, dilakukan di tempat umum mereka sudah sahkan. A'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahu min dzalik. Ini di antara beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama daripada masalah pernikahan itu. Ya, dari video yang sudah ditampilkan di situ ada hikmah menikah. Dari video tersebut tadi, salah satu hikmah menikah menghindari perbuatan perzinahan. Terus ada apa lagi, Mas Muntahal? Biar tidak jomblo. Wah, biar tidak malu-maluin, Pak. Ketemu teman-teman. Kapan nikah? Oh, sudah nikah. Apa, Mas Faiz? Salah satu hikmahnya apa? Apa? Rezekinya nambah. Ya, nambah betul ya. Mau dari 1 orang menjadi 2 orang. Oh iya, nambah. Cukup? Ya, kalau cukup, materi pada siang hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian bentuk kelompok diskusi, ya, yang nantinya akan saya munculkan permasalahan. Ya, silahkan untuk kelompok pertama saya tentukan ya. Kelompok pertama berarti dari Mas Fendi, Mas Faiz, Mas Rifki, sama Mbak Ngainur. Mbak Safina, hadap sini. Kamu hadap sini. Ya, kamu di sebelah kanan. Ya, oke. Kelompok 2, Mbak Safira, Mbak Ngainur, kemudian Mas Fajar sama Mas Muntahal. Ayo hadap depan. Nah, yang terakhir Mas Wafa. Mas Wafa bisa duduknya di sini, Mas. Nah, Mas Arif duduknya bisa di sini. Ya, sama Mas Dul. Oke. Nah, oke. Tadi kita sudah melihat perbedaan ya antara undang-undang
antara Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 dengan Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019. Nah, dari situ, nah, tertulis ya bahwasanya undang-undang tersebut menyatakan pernikahan itu harus dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, permasalahannya, menurut kalian berdasarkan undang-undang tersebut sah tidak pernikahan beda agama? Yang kedua, kalau misalkan ada dua yang beda agama, bisa tidak melaksanakan pernikahan? Kalau bisa, caranya bagaimana? Kalau tidak, alasannya kenapa? Itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan pernikahan dini. Ya. Berdasarkan pengalaman kalian dan pengamatan kalian di rumah, bagaimanakah kondisi keluarga orang-orang yang melakukan pernikahan dini? Dilihat dari pengalaman pribadi kalian masing-masing. Paham ya? Oke, kalau paham, silahkan nanti salah satu bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan menggunakan handphone untuk browsing informasi-informasi yang kemungkinan tidak ada di dalam buku ataupun materi yang sudah saya sampaikan. Yuk, 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo. Oh ya, gini, kalau kalian nanti boleh, nah boleh itu nanti kalian tunjukkan referensi kalian dari mana. Misalkan dari Ustadz Abdus Somad atau dari www.soleh.com, nah, atau apa? Jadi tidak hanya berdasarkan pemikiran kalian ya. Jadi pemikiran kalian itu ada penguatnya. Tidak hanya sebatas menurutku. Makanya silakan browsing. Ya. Masih 8 menit.
Fajar. Oke. Yes. Ya, 1 menit lagi. Ya, cukup. Ya. Langsung dari kelompoknya Mas Wafa. Yuk, salah satu bisa presentasi di depan. Silakan di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyangkal? Boleh, berarti ya? Ada yang menjawab tidak? Oke, dari Google sekarang kita lihat Undang-Undang nomor 16 tahun 12.
pasal perkawinan dengan agama. Jadi perlu dicatat ya, karena yang namanya informasi seperti ini kan sifatnya pemahaman. Ya, mungkin pemahaman saya dengan Mas Wafa itu berbeda, dengan Mas siapa? Dengan Mas Arif, dengan Mas Rifki itu berbeda. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya di pasal 2 memang disebutkan perkawinan sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini ya, pasal 2 ini ya. Nah, dari situ banyak yang berpendapat bahwasanya jika jika pernikahan tidak seagama itu hukumnya tidak sah di mata agama. Nah, sedangkan karena Indonesia ini negara beragama, maka secara tidak langsung ya hukum yang ada itu ya berdasarkan agama masing-masing. Kalian boleh berpendapat sebebas-bebas mungkin asalkan punya dasar. Gitu ya. Oke. Nah, pada intinya karena sekarang kita pembelajarannya adalah pendidikan agama Islam, maka nikah beda agama itu dilarang. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama. Gitu ya. Ya mungkin itu dari Pak Eka, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Nah, namun sebelumnya Pak Eka sampaikan untuk materi berikutnya nanti kita berbicara tentang mawaris, yaitu tentang hukum warisan. Ya, mari kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Sekali lagi tetap jaga kesehatan ya. Jaga protokol kesehatan pula. Semoga kalian dan beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari Pak Eka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.